Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi saja ya, bercerita saja pengalaman saya ya. Barangkali pengalaman-pengalaman saya itu bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan saja ya. Jadi pengalaman-pengalaman saya yang saya alami ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu dulu juga saya rasakan mungkin hampir sama ya dengan teman-teman ya. Kalau teman-teman merasakan sekarang itu banyak sensasi yang muncul ya, baik di bagian pokoknya sensasi yang muncul pokoknya dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala gitu ya. Dulu saya juga pernah merasakan hal itu. Dan biasanya ketika sensasi itu muncul ya, itu disertai dengan rasa cemas yang tinggi ya, rasa cemas bahkan rasa panik ya, dengan kondisi atau keadaan kesehatan dari tubuh kita ya teman-teman ya. Yang pertama adalah bagaimana saya cara menguranginya ya teman-teman. Intinya mengurangi lah. Kalau untuk menghilangkan sepenuhnya itu ya jujur saja dulu saya itu ya nggak bisa ya teman-teman, belum bisa lah ya, belum bisa. Tapi minimal untuk mengurangi rasa cemas kita ketika menghadapi sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita itu harus yakini dulu bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dengan banyak sensasi ini, itu kita wajarin aja ya, karena kita sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Terus yang kedua ya teman-teman ya, kalau teman-teman memang sudah dinyatakan ya, teman-teman itu sudah dinyatakan oleh dokter bahwa teman-teman itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan teman-teman itu sudah diperiksa ya seluruhnya ya, kondisi badan gitu ya, kondisi tubuh ya, diperiksa, dicek udah lab gini dan semuanya itu dinyatakan normal, dan teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung yang berlebih, terus ada GERD-nya, terus ada kecemasan yang berlebih atau anxiety-nya itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman nggak usah berpikir yang terlalu panjang gitu ya, nggak usah terlalu berpikir wah ini sebenarnya kenapa sih, bener nggak sih saya kena asam lambung. Nah itu pikiran-pikiran itulah yang akan menambah kecemasan ya. Kenapa saya bilang seperti itu, karena saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, semoga saja teman-teman tidak seperti saya ya, ketika muncul sensasi wah ini benar nggak sih dari asam lambung, benar nggak sih ini dari GERD, karena memang sensasinya itu begitu banyak dan aneh-aneh ya teman-teman, aneh-aneh gitu ya, apalagi kalau di bagian sini ya, di bagian dada, di bagian sini, terus di bagian kepala gitu ya, itu kan berpikirnya udah macam-macam ya teman-teman. Tapi sejauh apa yang saya pernah alami itu ya teman-teman ya, dan memang saya itu didiagnosa terkena gangguan asam lambung, GERD ya, yang disertai dengan kecemasan yang berlebih ya, lama-kelamaan ya setelah saya amati pada diri saya sendiri ya, memang seperti itu ya teman-teman ya. Memang harus kita pahami, harus kita wajarin ya, ketika gangguan asam lambung, GERD dan anxiety kita itu belum sepenuhnya pulih ya, sensasi itu akan muncul ya, dan kecemasan itu biasanya akan bertambah lagi ya. Nah, terus apalagi yang bisa mengurangi ya teman-teman ya. Coba teman-teman itu jangan terlalu banyak searching ya, searching mengenai sensasi yang timbul ya. Contoh misalkan keliengan gitu ya. Kalau teman-teman itu mencari searching tentang keliengan, nanti keluarnya bermacam-macam dan itu akan menjadikan tambah panik dan tambah cemas. Karena apa teman-teman? Karena di situ tuh banyak sekali yang muncul ini itu dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi ya teman-teman ya, kita ikut di grup-grup ya, kita ikut di grup-grup yang penyintas gangguan misalkan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Dan ini untuk yang anxiety-nya masih tinggi ya, atau kecemasannya masih tinggi ya, sebaiknya jangan dulu kalau menurut saya ya, karena cukup saya aja dulu ya, cukup saya saja dulu gitu ya. Dulu ketika saya itu masih mengalami anxiety yang termasuk tinggi, itu rasa keingintahuannya itu kan banyak sekali ya. Jadi saya coba setelah searching ini, saya itu coba cari-cari di grup ya, di grup di Facebook itu juga banyak gitu ya. Nah, ternyata isinya di situ adalah apa yang belum saya rasakan gitu ya teman-teman, dan di situ ada orang yang mengeluhkan ini dan sebagainya itu. Ya di sisi lain saya itu merasa bahwa oh ternyata saya nggak sendirian nih ya, saya nggak sendirian. Tapi di sisi lain juga, waduh, kok saya jadi semakin tambah panik ya, sensasi yang tadinya nggak saya rasakan, jadi seperti timbul gitu ya teman-teman ya, karena
melihat postingan-postingan setiap hari itu yang banyaknya itu adalah postingan yang apa namanya, mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan wah sensasi ini muncul, dan itu hampir setiap hari itu seperti itu teman-teman ya. Hampir setiap hari itu postingan-postingan ini, terus belum lagi nanti ada yang posting sesuatu hal yang apa namanya menyeramkan gitu ya. Nanti kita itu akan ke-trigger lagi ya. Jadi pada saat saya dulu itu mengalami anxiety yang masih agak tinggi gitu ya, saya masuk ke grup itu, waduh, bukannya saya itu tambah apa namanya tenang ya, tapi malah saya itu tingkat kecemasannya itu malah tambah semakin tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, coba ini dulu apa namanya, batasi dulu ya teman-teman, batasi dulu ya. Kalau sekiranya di grup-grup itu memang menurut teman-teman udah bisa mulai mengendalikan kecemasannya, dan itu membuat apa manfaat untuk membantu teman-teman supaya teman-teman itu cepat pulih, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi untuk saya dulu itu, pengalaman saya itu ya, yang anxiety saya itu masih tinggi, itu masuk itu ya, itu di sisi lain saya memang wah, saya merasa ada temennya gitu, banyak gitu yang mengalami hal seperti ini. Tapi di sisi lain saya jadi merasakan sesuatu hal yang apa namanya, yang sebelumnya saya belum merasakan, seperti ikut merasakan dari keluhannya teman-teman gitu ya. Terus lagi ketika saya sudah merasa agak mulai membaik ya, terus tiba-tiba ada yang posting tentang sesuatu hal gitu ya, wah itu saya ke-trigger lagi gitu, jadi kambuh lagi, drop lagi. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya, dulu pengalaman saya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, kalau teman-teman itu kecemasannya masih tinggi ya, batasi dulu ya teman-teman ya, batasi dulu gitu ya, karena bisa mengakibatkan kecemasan kita itu tambah tinggi dan semakin bertanya-tanya gitu ya, wah jangan-jangan saya seperti dia, bukan asam lambung dan GERD, tapi malah apa, gangguan lain gitu. Kadang berpikirnya jadi seperti itu, jadi akan semakin bingung, akan semakin panik, dan akan semakin cemas ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman ya, untuk mengurangi lagi ya, dengan cara seperti apa ya teman-teman ya, teman-teman itu jangan terlalu apa namanya mencari tahu ya. Contoh misalkan gini, mencari tahu tentang kabar-kabar ya. Contoh misalkan ada yang sakit apa namanya asam lambung terus meninggal gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman itu langsung ini apa namanya, langsung mempercayai bahwa itu terkena asam lambung. Ya mungkin saja memang ada asam lambungnya, tapi bisa saja orang itu kan ada riwayat sakit lain ya, tapi karena biasanya asam lambung itu kan sensasinya banyak, jadi yang dominannya itu di situ, dan diketahui oleh orang-orang bahwa dia itu terkena asam lambung gitu. Padahal belum tentu juga itu yang mengakibatkannya gitu ya teman-teman, bisa saja karena ada faktor lain gitu ya, ada gangguan lain gitu ya teman-teman. Nah jadi ketika ada teman-teman itu kabar dengar seperti itu ya, ya nggak usah langsung ini teman-teman ya, nggak usah langsung dimasukin ya, karena saya dulu juga seperti itu. Apalagi kalau ada orang yang apa namanya, ada kabar duka, ada dengar kabar orang meninggal gitu, saya langsung tanya itu kenapa. Nah malah setelah katanya kena ini, waduh, saya langsung ke-trigger lagi, yang sudah agak membaik malah jadi apa namanya, memburuk lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tips-tips, bukan tips-tips ya, ini salah satu cara saya dulu itu mulai mengurangi kecemasan dengan cara seperti itu ya, menghindari dulu apa namanya hal-hal yang bisa memicu kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu ya untuk apa namanya, bisa mengurangi kecemasan teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya, sehat selalu ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.